Alhamdulillah, kita sudah hampir memasuki pintu gerbang Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabu jahannam, wa sulsilatis syayatin." Apabila masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka jahannam ditutup dan setan-setan dibelenggu. Artinya jemaah sekalian, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu lebih luas. Dan Allah menolong kita agar semakin bertakwa kepadanya dengan mengikat setan-setan. Maka bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, tidak sepatutnya kita sambut dengan kemungkaran. Mestinya juga kita sambut dengan penuh kebaikan. Oleh karenanya di kesempatan ini saya ingin mengingatkan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita umat Islam. Kita pelajari untuk kita hindari dan untuk kita nasihatkan kepada saudara kita yang masih terjerumus padanya. Kesalahan yang pertama, menyebarkan hadis-hadis palsu dan lemah. Contoh jemaah sekalian, hadis-hadis tentang anjuran memberi kabar gembira akan masuknya bulan Hijriah. Ini bahkan hampir setiap awal bulan Hijriah muncul. Lalu ditambah dengan sejumlah keutamaan. Barang siapa yang mengabarkan masuknya awal bulan ini, maka dia akan mendapatkan ini dan itu. Maka ini semuanya hadis-hadis palsu. Bahkan tidak jarang disertai dengan ancaman. Kalau Anda tidak menyebarkan pesan ini minimal kepada 20 orang, maka hidup Anda akan sengsara. Tapi kalau disebarkan, hidup Anda akan bahagia. Dan ini termasuk bentuk peramalan terhadap nasib orang. Berbicara tentang masa depan tanpa ilmu. Dan meramal-ramal tentang masa depan adalah kategori perdukunan. Sebab masa depan itu perkara gaib, yang maha tahu perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat An-Naml ayat ke-65, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib, satu pun makhluk di langit maupun di bumi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam pesan berantai itu seakan-akan perkara gaib tentang masa depan itu sudah pasti terjadi. Dan juga jemaah sekalian, Rasulullah SAW memberi ancaman keras kepada orang yang menyebarkan hadis-hadis palsu dan lemah.
Di antaranya diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Meskipun seseorang berniat baik untuk memotivasi orang ibadah, maka tidak boleh dia menggunakan hadis-hadis palsu dan lemah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin." Barang siapa yang menyampaikan dariku suatu hadis yang dia masih ragukan bahwa itu adalah dusta, namun tetap saja dia sampaikan, maka dia adalah salah satu pendusta. Jadi harus kita yakin terlebih dahulu hadis ini sahih, baru boleh kita sebarkan. Dan hadis yang saya sebutkan di awal itu termasuk hadis sahih. Tatkala masuk 1 Ramadan, Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira ini kepada para sahabat. Apabila masuk Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Dan hadis sahih sangat banyak tentang keutamaan Ramadan. Tidak perlu dengan hadis-hadis lemah, apalagi palsu. Sehingga para ulama mengatakan, fis sahih syughlun an saqimihi. Sebetulnya dalam hadis sahih itu sudah mencukupi, sehingga kita nggak perlu dengan hadis-hadis yang bermasalah, yang lemah, apalagi yang palsu. Jadi jangan asal terima WhatsApp langsung kita ikutan share juga. Hati-hati. Harus kita pastikan dulu hadisnya sahih. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua yang dilakukan oleh sebagian orang di akhir Sya'ban atau menjelang Ramadan adalah mengkhususkan waktu untuk berziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah, tetapi tidak ada dalam Islam pengkhususan waktu tertentu yang lebih dianjurkan untuk berziarah kubur dibanding hari-hari yang lain. Kalau kita mengkhususkan waktu yang tidak dikhususkan oleh syariat, maka itu termasuk menambah-nambah di dalam agama dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ziarah kubur itu sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Namun sekarang berziarahlah, karena dengan berziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada akhirat, agar kita ingat mati. Ini diantara tujuan utama kita berziarah kubur. Jadi ini sunnah. Namun ini berlaku kapanpun. Tidak ada hari tertentu, tidak pula ada jam tertentu. Kapan saja, mau siang, mau malam, mau tengah malam, tidak apa-apa. Silahkan berziarah kubur. Dan gak usah takut kalau ziarah kubur malam-malam. Apa yang mau ditakuti?
Rasulullah SAW pernah berziarah kubur malam hari seorang diri. Nggak ada yang perlu ditakuti. Tidak akan ada tangan keluar kemudian tangkap kaki kita. Tidak akan ada orang yang sudah wafat kemudian keluar untuk gentayangan. Pertanyaannya, bagaimana kalau terlihat orang yang sudah wafat itu masih berkeliaran? Apakah dekat kuburannya atau dekat tempat wafatnya? Maka ketahuilah itu hanyalah permainan setan untuk merusak akidah kita. Karena kalau kita percaya ada arwah gentayangan, maka akidah kita rusak. Sebab bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran mengatakan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka, yaitu orang-orang yang sudah wafat, di dalam kubur mereka ada barzakh, ada dinding pembatas. Mereka tidak akan bisa keluar dari alam kubur. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Hadis-hadis yang begitu banyak yang sampai pada derajat mutawatir bahwa penghuni kubur itu hanya ada dua macam: mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab. Tidak ada yang jalan-jalan di dunia. Jadi kapan saja mau ziarah kubur, tidak ada waktu khusus. Dan ini juga masuk dalam larangan pada sabda Rasulullah SAW, la taj'alu qabri idan. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai tempat id. Apa maksudnya jemaah sekalian? Menjadikan kuburan sebagai tempat id, yaitu ziarah kuburnya ada jadwal. Di hari tertentu ataupun di bulan tertentu, lalu dilakukan secara rutin. Seperti hari Id, hari raya, sudah ada jadwalnya. Idul Fitri setiap 1 Syawal, Idul Adha setiap 10 Dzulhijjah. Kalau kita berziarah kubur dengan menentukan waktu khusus, lalu kita rutinkan di waktu itu, maka Rasulullah SAW melarang. Jangankan kuburan orang biasa, kuburan beliau saja, beliau larang kita melakukan itu. La taj'alu qabri aidan. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai tempat id. Kalau istilah sebagian orang di negeri kita, tempat haul. Haul itu artinya kebiasaan tahunan. Makanya zakat harta itu, zakat uang, di antara syaratnya adalah haul, artinya sudah sampai 1 tahun. Sama dengan setiap menjelang Ramadan kita ziarah kubur, itu berarti kita menjadikan kuburan sebagai tempat id. Begitu pula tanggal 1 Syawal. Ini kebiasaan orang lain. Yang lain sebelum Ramadan, yang lain awal Ramadan, yang lain 1 Syawal. Maka ini termasuk mengada-ada di dalam agama. Silakan berziarah kubur kapan saja, tapi jangan menentukan waktu khusus. Sekali lagi jemaah sekalian, ziarah kubur itu sunnah, tapi harus dilakukan dengan cara yang sunnah. Jangan menambah-nambah cara baru yang Nabi SAW tidak ajarkan. Dan perlu kita ingatkan juga, yang paling berbahaya yang terjadi di kuburan adalah perbuatan dosa syirik, yaitu orang-orang yang sengaja berziarah ke kuburan yang mereka anggap keramat.
Dan itu bukan ajaran Islam. Tidak ada ajaran Islam yang disebut kuburan keramat. Apa yang mereka maksud dengan keramat? Kalau berdoa kepada Allah di situ mustajab. Padahal itu nggak ada dalilnya. Yang ada malah larangan. Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu al-yahuda wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka. Dalam hadis yang lain, juga kuburan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Dan yang paling berbahaya, sebagian orang bukan hanya berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Ada yang niatnya agar doanya diteruskan kepada Allah. Dan ada pula yang sudah sampai tingkatan meyakini penghuni kubur itulah yang mengabulkan doanya. Maka dua-duanya adalah syirik, namun yang kedua lebih parah. Kenapa syirik? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Syirik sekaligus bid'ah juga. Kenapa? Karena cara berdoa seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Kesalahan yang ketiga, mengkhususkan waktu untuk saling memaafkan. Jemaah sekalian, saling memaafkan itu sangat bagus. Kalau kita punya salah kepada orang, atau orang punya salah kepada kita, segera kita saling memaafkan. Bahkan itu syarat taubat. Itu termasuk syarat bertaubat. Namun, tidak ada dalam syariat penentuan waktu khusus menjelang Ramadan ataupun di hari raya Idul Fitri. Dan yang paling berbahaya, pada akhirnya sebagian orang ketika dia zolim kepada orang lain, dia nggak mau minta maaf. Kenapa? Belum menjelang Ramadan atau belum masuk 1 Syawal. Jadi bayangkan, kalau dia zolim kepada orang tanggal 2 Syawal, 1 Syawal sudah lewat, Lebaran sudah lewat, dia minta maaf nunggu hampir setahun lagi. Siapa yang jamin dia masih bisa hidup sampai setahun ke depan? Padahal itu syarat bertobat. Kalau kita zolim kepada orang, di samping bertobat kepada Allah, kita juga harus minta maaf kepada orang yang kita zolimi, atau mengembalikan haknya, atau minta penghalalan. Jadi, kapanpun kita buat salah sama orang, segera minta maaf. Dan kalau kita nggak buat salah sama orang, nggak perlu kita minta maaf. Tidak disyariatkan. Kecuali ada perkiraan. Mungkin kita pernah berbuat salah kepada dia, ada persangkaan kuat, maka boleh. Tapi kalau tidak ada, lalu kita minta maaf kepadanya dengan keyakinan itu adalah suatu ibadah, maka itu termasuk mengada-ada di dalam agama. Ditambah lagi jemaah sekalian, untuk ini ada hadis palsunya. Maka hati-hati. Yaitu katanya malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, tolong abaikan puasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum saling memaafkan." Itu hadis palsu. Memang ada doa malaikat Jibril alaihissalam terkait dengan orang yang celaka di bulan Ramadan, tapi bukan seperti itu lafaznya. Lafaznya adalah Syakiya Abdul adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Semoga celaka seorang hamba. Ini doa malaikat Jibril alaihissalam.
Semoga celaka seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, tapi sampai Ramadan berakhir, dia belum juga mendapatkan ampunan. Maksudnya, dia tidak memanfaatkan bulan Ramadan untuk berusaha meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya dan bertobat. Maka malaikat Jibril alaihissalam mendoakan keburukan untuknya, dan Nabi Muhammad SAW mengucapkan amin, ya Allah kabulkanlah. Jadi ini bahaya besar jemaah sekalian kalau sampai kita nggak berusaha meraih ampunan Allah. Malaikat Jibril mendoakan keburukan dan diaminkan doanya oleh Nabi Muhammad SAW. Kesalahan yang keempat, melakukan amalan-amalan tertentu yang tidak disyariatkan menjelang Ramadan. Contoh, di beberapa daerah mereka berkumpul untuk mendoakan keluarga yang sudah wafat. Mendoakan keluarga kita yang sudah wafat itu termasuk kewajiban kita. Tapi tidak ada dalil dikhususkan waktunya menjelang Ramadan. Andai boleh dikhususkan waktu, seharusnya bulan Ramadan lebih afdal, bukan menjelang Ramadan. Pun tidak ada pengkhususan waktu di bulan Ramadan. Kapan saja, setiap saat kita berusaha mendoakan keluarga kita yang sudah wafat, terlebih orang tua kita sendiri. Itu termasuk kewajiban anak terhadap orang tuanya, yaitu selalu mendoakan kebaikan dan memohonkan ampunan. Tapi tidak ada dalil pengkhususan waktu menjelang Ramadan. Di situ juga ada kesalahan yang lain, yaitu mengundang orang menyengaja berkumpul untuk berdoa bersama. Maka cara berdoa seperti ini juga tidak ada dalilnya. Tapi jemaah sekalian, andai kita tidak menyengaja berkumpul untuk berdoa bersama, hanya kebetulan kita mendengar saudara kita berdoa, lalu kita ucapkan amin, boleh. Misalkan terkadang saya ceramah, saya berdoa, maka jamaah boleh mengucapkan amin. Tapi kalau kita sengaja ngumpul untuk sekedar berdoa bersama, itu tidak ada dalilnya. Adapun berzikir bersama seperti mengucapkan la ilaha illallah bersama-sama dengan satu suara, atau ada satu yang mimpin kemudian diikuti oleh jamaah, maka ini sama sekali tidak ada dalilnya, tidak dengan disengaja, tidak pula dengan tanpa sengaja untuk berkumpul. Tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak setelah sholat, tidak pula di waktu yang lain. Tidak ada dalil Nabi SAW setelah sholat mimpin zikir jamaah, tidak ada. Andai ada sekali saja, pasti sampai hadisnya kepada kita. Kenapa pasti? Karena sholat jamaah itu dihadiri oleh banyak sahabat. Enggak mungkin kalau Nabi SAW pernah lakukan sekali saja, lalu tidak ada riwayat sampai kepada kita. Sekalipun Nabi SAW tidak pernah memimpin zikir setelah sholat, enggak pernah. Atau mengomando jamaah untuk berzikir. Maka ini termasuk mengada-ada di dalam agama. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ada, menambah-nambah di dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa
raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka itu tertolak. Kesalahan yang kelima, mengadakan pesta-pesta atau acara-acara hiburan atau bersenang-senang, bahkan sampai bermaksiat menjelang Ramadan. Karena mereka merasa sebentar lagi masuk penjara. Jadi puas-puasin sebelum masuk Ramadan. Ini ada kebiasaan pada sebagian orang. Sampai ada yang terjerumus maksiat. Padahal biarpun tinggal beberapa detik Ramadan, tidak ada jaminan kita bisa berjumpa dengannya. Kalau niatnya mau bertobat, tapi tobatnya cuma selama Ramadan, maka itu tobat yang tidak memenuhi syarat. Karena di antara syarat tobat adalah menyesali dosa itu dan bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Tapi ini malah terbalik, seakan-akan menyesal kalau meninggalkan dosa itu. Merasa menyesal sebab masuk Ramadan nggak bisa lagi berbuat dosa itu, sehingga dia masih punya tekad nanti setelah Ramadan akan kembali berbuat dosa tersebut. Dan sebelum masuk Ramadan, puas-puasin dulu. Bahkan jemaah sekalian, malah sebagian orang menganggap perbuatan dosa yang mereka lakukan itu bagian dari ritual ibadah untuk mensucikan diri sebelum masuk Ramadan. Seperti mereka berkumpul di sebuah sungai atau kolam atau danau ataupun pantai untuk mandi bersama. Bahkan campur baur laki-laki dan perempuan. Maka ini tidak dibenarkan. Ini maksiat sekaligus bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena mereka menganggap ini pensucian diri sebelum masuk Ramadan. Maka itu cara yang bid'ah yang Nabi SAW tidak ajarkan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengingatkan kita ada 3 interaksi yang haram dengan para pelaku maksiat. Yang pertama kata beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammam bighairi izarin." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia masuk ke tempat permandian umum tanpa menggunakan sarung. Maksudnya tanpa menutup aurat. Nggak boleh kita ke kolam umum lalu aurat kita terbuka atau terbentuk tubuh, kelihatan cetakan bokong kita misalkan. Itu nggak boleh, biarpun sama-sama laki-laki. Karena di hadis yang lain Nabi SAW menyatakan, la yanzuru rajul ila aurati rajul walal mar'ah ila auratil mar'ah. Laki-laki nggak boleh melihat aurat laki-laki, wanita juga nggak boleh melihat aurat wanita. Cuma batasan aurat antara wanita dengan laki-laki dan sesama wanita itu tidak sama. Kemudian yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahu al-hammam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia masukkan wanita yang dia cintai ke tempat permandian umum. Jadi nggak boleh dia izinkan istrinya, anak-anak perempuannya ke kolam umum yang di situ campur baur antara laki-laki dan wanita, atau tempat permandian umum, apakah di sungai atau di pantai. Kemudian yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di hadapan sebuah meja yang diedarkan padanya khamar.
Maksudnya, meskipun dia nggak minum, nggak boleh dia duduk di situ. Dan kiaskan ini kepada semua maksiat. Nggak boleh, nggak pantas kita hadir bersama orang-orang yang sedang berbuat maksiat, meskipun kita nggak ikut melakukannya. Kecuali kita berada di situ untuk satu tujuan, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah itu kita pergi. Dan bahkan jika itu adalah kekufuran, maka keberadaan kita di situ juga kekufuran. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Alkitab, apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukan dosa kekafiran itu sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Padahal dia nggak ikut melakukan. Cuma dia ada di situ, kata Allah, kamu sama dengan mereka. Kenapa? Karena kalau dia berada di situ, berarti dia ridho, berarti dia setuju. Maka Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, berdasarkan ayat ini, farridho bil kufri kufrun, meridhoi atau menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Begitu pula menyetujui, meridhoi kemaksiatan adalah kemaksiatan. Berikutnya yang keenam, termasuk kesalahan menjelang Ramadan adalah menentukan masuknya Ramadan bukan dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh, ada yang menentukannya dengan hisab, ilmu menghitung-hitung bulan. Ada pula yang melihat pada tanda-tanda alam yang lain. Maka ini tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Padahal petunjuk beliau sangat mudah. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Berpuasalah karena kamu sudah melihat hilal, dan berbukalah atau berhari rayalah karena kamu sudah melihat hilal. Namun apabila tertutup atas kalian, dalam riwayat yang lain, fa in gumma alaikum, apabila mendung atau awan menutupi pandangan kalian, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30. Ini cara yang sangat mudah. Jadi gimana caranya? Tanggal 29 Sya'ban menjelang terbenam matahari, kita bersiap di posisi yang memungkinkan untuk melihat hilal. Dan walhamdulillah, umumnya pemerintah kaum muslimin punya tim untuk melakukan itu sudah sejak lama. Jika hilal terlihat, bagaimanapun bentuknya, mau dia kecil, besar, yang penting hilal terlihat, berarti masuk 1 Ramadan. Malam itu kita tarawih, makan sahur, besok puasa. Sama saja, melihat langsung atau melihat dengan alat tidak masalah. Dengan teropong misalkan, yang penting terlihat. Kemudian kalau tidak terlihat, seperti contoh dalam hadis, karena mendung, maka kata Nabi SAW, sempurnakan bulan menjadi 30. Jadi nggak usah kita khawatir, sebenarnya jangan-jangan hilalnya sudah ada.
Cuma nggak kelihatan karena ada awan. Tinggal ikut saja apa kata Nabi SAW. Sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Jangan kita mengatakan, kalau kita hitung berdasarkan hisab, sebenarnya sudah ada. Cuma karena ini mendung, nggak kelihatan. Kata Nabi SAW, kalau nggak kelihatan, sempurnakan bulan menjadi 30. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, yajibu shaumu Ramadan bistikmali Sya'ban 30 aw ru'yati hilalihi. Wajib menentukan puasa Ramadan dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 atau melihat hilal Ramadan. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa qad dhahaba qaumun ila ar-ruju' ila ahli tasyir fi dzalika wa humur rawafid. Sebagian orang berpendapat untuk merujuk kepada ahli hisab dalam menentukan awal bulan, dan mereka itu adalah kaum Syiah Rafidah. Wa nukila an ba'dil fuqaha muwafaqatuhum, namun dinukil sebagian ahli fikih mereka juga setuju. Qala al-Baji, maka Imam al-Baji mengatakan, wa ijma'u salaf as-salih hujjatun alaihim. Ijma'nya para ulama salaf, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, adalah hujjah yang membantah mereka. Jadi perbuatan itu menyelisihi kesepakatan ulama. Wa qala Ibnu Bazizah wa huwa madhhabun batil. Imam Ibnu Bazizah mengatakan itu pendapat yang batil. Jadi jemaah sekalian, di sini ada nukilan ijma ulama. Hanya ada cara ini untuk menentukan awal Ramadan. Apakah melihat hilal atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Cara selain itu menyelisihi ijma. Dan menyelisihi ijma itu pasti salah, nggak mungkin benar. Beda halnya kalau ulama masih beda pendapat. Mungkin ada ruang besar bagi kita untuk beda pendapat. Tapi kalau ulama sudah ijma, kita nggak boleh lagi beda pendapat. Saya berikan satu contoh jemaah sekalian yang kita semua sudah paham. Ulama Islam sepakat sholat 5 waktu wajib. Kalau kemudian ada orang yang dianggap ulama di zaman modern, dia berkata, setelah saya teliti banyak dalil, ternyata sholat subuh itu sunnah. Kita semua yakin dia pasti salah. Meskipun dia datangkan banyak dalil, maka kita yakin dia pasti salah. Dia salah paham terhadap dalil-dalil itu. Karena nggak mungkin dia yang benar, lalu seluruh ulama salah. Itu nggak mungkin. Itu perumpamaan ijma. Kalau ulama sudah sepakat, jika ada orang yang menyelisihi, biar orang itu mendatangkan dalil, dia pasti salah. Dan bahkan dia mendatangkan dalil untuk berhujjah, untuk memahami dalil itu tidak sesuai pemahaman yang sama dengan ijma ulama atau pemahaman sahabat, itu bisa jadi kemungkaran yang lebih besar. Karena itu termasuk pintu segala kesesatan. Jadi jemaah sekalian, mereka berdalil dengan dalil apapun, itu pasti salah, nggak mungkin benar. Kenapa? Karena menyelisihi ijma ulama. Menyelisihi ijma itu nggak ada kemungkinan benarnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan umatku berijma, bersepakat di atas kesesatan. Jadi kalau ulama sudah sepakat, itu pasti benar. Kesalahan yang ke-7, tidak mengikuti keputusan pemerintah dalam penetapan Ramadan maupun penetapan hari raya. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, as-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahun. Berpuasa adalah hari kalian berpuasa. Kalian di sini maknanya
pemerintah bersama masyarakat. Berbuka, maksudnya berhari raya Idul Fitri, adalah hari kalian semuanya beridul fitri. Dan berkurban, maksudnya berhari raya Idul Adha, adalah hari kalian semuanya berkurban. Imam As-Sindi rahimahullah dalam hasyiah beliau terhadap Ibnu Majah mengatakan, wa dhahir anna maknahu, yang nampak jelas hadis ini maknanya adalah anna hadhihi al-umur laysa lil ahadi fiha dakhlun, bahwa dalam urusan-urusan ini, yaitu penetapan awal puasa dan hari raya, tidak boleh ada campur tangan masyarakat. Walaysa lahum at-tafarrud fiha, tidak boleh mereka menentukan sendiri. Sama saja, baik itu individu maupun ormas. Dan bayangkan jemaah sekalian, kalau ada 10 ormas, masing-masing menetapkan sendiri dan hasilnya beda-beda. Dan itu sangat mungkin terjadi 10 perbedaan. Maka nampak jelas di situ umat Islam tidak bersatu. Sebagian sudah bersenang-senang berhari raya, sebagian masih menahan lapar. Maka balil amru fiha ilal imam wal jamaah. Urusan ini harus dikembalikan kepada pemimpin dan pemerintah. Wa yajibu 'alal ahad tiba'uhu lil imam wal jamaah. Dan wajib bagi masyarakat untuk mengikuti keputusan pemimpin dan pemerintah. Bahkan andai pun seorang melihat hilal, tapi kemudian persaksiannya tidak diakui oleh pemerintah, maka di sini ada khilaf ulama. Pendapat yang paling kuat insyaallah dikuatkan juga oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu ta'ala adalah dia tetap belum boleh berpuasa, harus mengikuti keputusan pemerintah. Kenapa? Karena ternyata jemaah sekalian, makna hilal itu bukan sekedar kemunculannya di langit, tapi karena diakui di bumi, ditetapkan masuk awal bulan di bumi. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, kalau tertutup atas kalian karena mendung sehingga kalian tidak bisa melihat hilal, maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Artinya tidak peduli meskipun sebenarnya hilal sudah ada, cuma kalian nggak lihat, maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Jadi munculnya hilal itu bukan sekedar keberadaannya di langit. Sebagaimana kata Syekhul Islam, fa innal hilal ma'khudun minadh-dhuhur wa raf'is shaut. Hilal itu diambil dari makna nampak dan diangkatnya suara. Maksudnya orang-orang banyak sudah membicarakan. Fatulu'uhu fis sama in lam yadhhar fil ardi fala hukma lahu la batinan wa la zahiran. Maka munculnya hilal itu di langit namun tidak nampak di bumi, maka tidak ada hukum baginya, tidak secara batin, tidak secara zahir. Ada sebagian ulama mengatakan, jika dia sendiri sudah melihat hilal tapi nggak diakui pemerintah, maka dia sendiri harus puasa, tapi dia nggak boleh memperlihatkannya kepada orang lain. Karena dalam hal ini bukan dia yang berhak untuk menetapkan awal puasa dan mungkin memunculkan kekisruhan di tengah-tengah masyarakat. Sebagian orang sudah salah cara penetapan awal bulan dengan menggunakan hisab, masih juga menyelisihi pemerintah dan masih juga mencela pemerintah. Bahkan sebagian masyarakat yang tidak mau ikut keputusan mereka, maka mereka
kucilkan. Ini bertumpuk-tumpuk kesalahan mereka. Kesalahan yang ke berapa sekarang? 8. Berpuasa 1 atau 2 hari menjelang Ramadan dengan niat untuk berhati-hati, jangan-jangan sudah masuk Ramadan. Maka ini salah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu shauman falyasum." Jangan kamu mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Kecuali orang yang punya kebiasaan puasa, maka silahkan dia berpuasa. Maksud hadis ini jamaah sekalian, dijelaskan para ulama adalah nggak boleh kita puasa 1 atau 2 hari menjelang Ramadan dengan niat berhati-hati, jangan-jangan sudah masuk Ramadan. Padahal berhati-hati itu baik dalam beragama. Cuma ternyata berhati-hati harus ada dalilnya. Nggak boleh menyelisihi dalil. Jadi dalam hal ini Nabi SAW memerintahkan kepada kita, pastikan dulu sudah masuk Ramadan, baru kita mulai puasa Ramadan. Namun di sini ada pengecualian. Contoh, orang yang terbiasa puasa Senin Kamis, 1 atau 2 hari menjelang Ramadan bertepatan dengan hari Senin, hari dia biasa puasa, maka tidak mengapa dengan niat puasa sunnah. Begitu pula orang yang ingin mengqadha puasa Ramadan tahun yang lalu, tidak mengapa dia mengqadhanya. Bahkan ini kesempatan terakhir untuk dia mengqadha. Di hadis yang lain diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma mengatakan, "Man shoma al-yawma alladhi yashukku fihi an-nas faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Barang siapa berpuasa di hari manusia ragu padanya, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kapan yang dimaksud hari manusia ragu padanya? Tanggal 30 Sya'ban. Ketika sebagian orang ragu, jangan-jangan sebenarnya sudah masuk 1 Ramadan. Lalu ada orang yang berpuasa di hari itu demi kehati-hatian, maka dia telah menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan sok mau lebih baik dalam beragama, tapi justru menyelisihi dalil. Kesalahan yang ke-9, tidak mengqadha puasa Ramadan tahun lalu sampai masuk Ramadan tahun ini. Maka ini termasuk kesalahan jika dilakukan tanpa uzur, karena bulan Sya'ban itu batas akhir. Sebagaimana kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Kana yakunu alayya shawmu min Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban." Aku pernah memiliki hutang puasa Ramadan, maka aku tidak bisa mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Maksud beliau, bulan Sya'ban qadha Ramadannya nggak bisa ditunda lagi. Kalau sampai masuk Ramadan belum mengqadha tanpa uzur, maka ini termasuk kesalahan. Siapa yang melakukannya, dia hendaklah melakukan 3 hal. Yang pertama, hendaklah dia bertobat, karena itu suatu kesalahan. Yang kedua, dia tetap harus mengqadha. Kapan dia mulai mengqadha? Kalau sudah masuk 2 Syawal atau di hari-hari
selain hari raya dan hari tasyrik, dan juga selain Ramadan tahun ini. Jangan dia qada pas di bulan Ramadan, maka itu tidak dibenarkan. Berapa jumlah yang harus dia qada? Apakah menjadi double? Jawabannya tidak, jumlahnya tetap. Kemudian yang ketiga, hendaklah dia tambah dengan membayar fidyah. Ini difatwakan sejumlah sahabat, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Mereka mengatakan, alaihi al-qada wa it'amu miskin likulli yaumin. Wajib atasnya tetap mengqada dan memberi makan orang miskin untuk setiap satu hari puasa yang dia tunda qadanya sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa udzur. Berapa banyak yang dia keluarkan? Setengah sok bahan makanan pokok, kurang lebih 1,5 kg beras diberikan kepada orang miskin. Jadi kalau 10 hari berarti menjadi 15 kg beras. Di samping dia tetap harus mengqada. Yang terakhir jemaah sekalian, yang ke-10, termasuk kesalahan yang sangat besar menjelang Ramadan adalah tidak mempersiapkan ilmunya. Padahal ilmu adalah syarat diterimanya amalan kita. Sebab amalan harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka itu tertolak. Oleh karenanya di surat Al-Isra ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti, jangan kamu lakukan apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Karena sesungguhnya setiap pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jemaah sekalian, setiap kelak yang kita amalkan akan Allah tanya. Allah akan minta pertanggungjawaban berdasarkan ilmu atau tidak. Sehingga Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, babul al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Dalam sahih beliau, bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Jadi jangan cuma ikut-ikutan saja, persiapkan ilmunya. Jadi sepatutnya menjelang Ramadan kita adakan misalkan kajian-kajian tentang hukum-hukum terkait amal-amal di bulan Ramadan. Banyak yang perlu kita pelajari kembali. Mungkin kita sudah pernah tahu, bisa jadi lupa. Kalaupun kita sudah tahu, tetap saja dengan belajar lagi kita akan mendapatkan faidah-faidah yang baru. Banyak yang perlu kita pelajari. Sehingga dalam buku-buku fikih atau buku-buku hadis itu ada kitabus siyam, kitab puasa. Di dalamnya banyak bab yang perlu dipelajari. Bab tentang syarat-syarat puasa, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, makruh-makruhnya, pembatal-pembatalnya, cara mengqadanya, banyak lagi. Belum lagi terkait dengan sholat tarawih dan juga membaca Al-Quran, karena Ramadan bulan Al-Quran. Dan juga sedekah-sedekah yang terbaik, karena Ramadan bulan sedekah. Begitu pula hukum-hukum terkait dengan 10 hari terakhir Ramadan, karena itu babak finalnya. Kalau kita gagal di babak final, maka Ramadan kita pun menjadi gagal. Sebab itu penentunya. Terkait dengan amalan-amalan di 10 hari terakhir Ramadan, begitu pula hukum-hukum iktikaf, kemudian seterusnya zakat fitri,
sampai hukum-hukum hari raya. Ini perlu kita pelajari. Dan saat kita belajar, belum pula kita amalkan, itu sudah termasuk ibadah yang sangat agung. Dan betapa banyak orang yang terjerumus dalam kesalahan, dalam banyak ibadah, karena dia tidak belajar, hanya ikut-ikutan tradisi yang sudah turun-temurun. Mungkin perlu kita ingatkan lagi, di antara tradisi yang sudah turun-temurun, yang merupakan kesalahan fatal, tapi dianggap biasa oleh sebagian orang, yaitu sholat tarawih dengan sangat cepat. Mereka anggap itu sunnah, padahal itu menyelisihi sunnah. Bahkan bisa jadi tidak sah kalau sampai tidak tumak ninah, karena tumak ninah itu rukun sholat. Sehingga pernah di masa Nabi SAW ada seorang sahabat yang baru masuk Islam, kemudian melakukan sholat dengan sangat cepat. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, irji fasolli fa innaka lam tusolli, kembali dan sholat lagi karena kamu belum sholat. Kenapa? Karena dia tidak tumakninah, maka sholatnya tidak sah. Dan juga kalau sholatnya cepat, sulit untuk khusyuk. Padahal khusyuk ini juga hukumnya wajib. Kalau sampai rukun, bahaya. Nggak sah juga sholat kita. Karena meninggalkan rukun, sengaja atau tidak sengaja, sholatnya tidak sah, dan itu nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau meninggalkan wajib, itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau rukun, nggak bisa. Dan khusyuk dalam sholat itu wajib. Kalau kita sholatnya cepat, sulit untuk khusyuk. Karena di antara makna khusyuk adalah kita mentadabburi bacaan-bacaan sholat itu. Bacaan Al-Fatihah terutama. Di mana caranya mentadabburi kalau bacanya cepat sekali? Jadi sulit untuk khusyuk. Ini contoh yang menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW yang bisa sampai pada tingkat amalannya tidak sah. Oleh karenanya, hendaklah kita persiapkan ilmunya. Walhamdulillah, inilah jemaah sekalian sedikit nasihat. Semoga bermanfaat agar kita tidak terjerumus dalam kesalahan-kesalahan ini, dan juga mungkin menjadi modal bagi kita untuk menasihati saudara-saudara kita agar kita semuanya mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, tidak terhalang oleh perbuatan-perbuatan kemungkaran tersebut. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.